Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita berjumpa lagi bersama Ibu Laras. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 1 dan 2. Saksikan terus ya video dari kami. Perhatikan, bacalah teks berikut. Budi dan keluarganya akan pergi bertamasya ke kebun binatang. Mereka akan pergi menggunakan mobil. Sebelum berangkat, ayah meminta ibu memeriksa kembali peralatan yang dibawa. Kita bertamasya membawa bekal makanan, minuman, dan jas hujan. Di kebun binatang, Budi mengamati tanaman mawar dan pergi ke museum zoologi. Di dalam museum, mereka mengamati fosil hewan purbakala. Keluarga Budi tampak senang dapat bermain sambil belajar. Melihat bacaan teks yang baru saja ibu bacakan, kita tahu ya berarti Budi sedang pergi kemana? Ya, Budi sedang pergi ke kebun binatang. Kemudian ada benda apa saja ya di kebun binatang itu? Coba anak-anak ketika kita ke kebun binatang, kita menemukan benda apa saja ya? Misalnya ada tanaman, kemudian ada kandang binatang, kemudian ada pepohonan, seperti itu. Setelah ibu bacakan teks baru saja, dari bacaan tersebut kita dapat mengamati benda apa saja yang kita lihat di kebun binatang. Kemudian bentuknya itu seperti apa. Kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa di kebun binatang terdapat berbagai macam benda. Oke. Nah, setelah kalian mendengarkan teks bacaan baru saja yang ibu bacakan, coba mari kita kembali untuk membaca untuk meningkatkan pemahaman kita. Ibu akan membacakan teks antara ayah, ibu, Budi, dan adik. Ayah, anak-anak, kita sekarang sudah di kebun binatang. Bagaimana perasaan kalian? Budi dan adiknya. Kami sangat senang, ayah. Kemudian ayah menjawab, sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Kemudian Budi dan adiknya menjawab, paham ayah. Lalu ibu berkata kepada Budi dan adiknya, sebelum bermain, ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di kebun binatang? Kemudian Budi dan adik menjawab, ada macam-macam binatang, tanaman, pepohonan, makanan binatang, air mancur. Lalu ayah dan ibu pun berkata, pintar anak-anak ayah dan ibu. Dari bacaan di sini kita bisa tahu benda apa saja yang ada di kebun binatang atau benda-benda yang ada di tempat wisata yang biasanya anak-anak datangi. Perhatikan, ibu akan membacakan teks bacaan. Lucy dan teman-temannya akan pergi ke pantai. Mereka akan berangkat bersama ibu guru menggunakan mobil. Mereka berwisata untuk merayakan kenaikan Lucy dan teman-temannya ke kelas 2. Lucy dan teman-teman akan berwisata pada hari Minggu. Sebelum berangkat, tak lupa ibu guru memeriksa perlengkapan yang harus mereka bawa, seperti bekal makanan, minuman, dan jas hujan. Semua siswa tampak sangat senang dapat berwisata ke pantai. Nah, dari teks bacaan yang baru saja Ibu Laras bacakan, kira-kira judul apa ya yang tepat untuk teks tersebut? Apakah kalian bisa memberikan judul untuk teks tersebut?
Nah, kalian bisa memberi judul dengan judul wisata ke pantai misalnya. Lalu, siapa saja yang akan pergi ke pantai? Yang akan pergi ke pantai siapa? Lucy dan teman-temannya beserta ibu guru. Kemudian, kalian juga bisa membuat pertanyaan atas teks yang baru saja ibu bacakan. Eh, Mengapa mereka pergi ke pantai? Mereka pergi ke pantai karena apa? Karena merayakan kenaikan Lucy dan teman-temannya ke kelas 2. Lalu, apalagi? Kapan misalnya? Kapan mereka akan pergi berwisata? Mereka akan pergi berwisata pada hari Minggu. Kemudian kita bisa membuat pertanyaan seperti bagaimana mereka akan pergi ke pantai? Mereka berwisata menggunakan mobil. Jadi mereka berangkat menggunakan mobil. Seperti itu. Nah, selanjutnya perhatikan teks percakapan yang akan Ibu bacakan ya. Maryam dan teman sekelasnya pergi berwisata ke museum. Ibu guru berkata, "Anak-anak, periksa barang bawaan kalian. Kita akan belajar tentang monumen bersejarah." Maryam pun bertanya, "Bu guru, bolehkah membawa makanan dan minuman dari rumah?" Ibu guru pun menjawab, "Sebaiknya tidak, Maryam. Kita tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman dari rumah." Benny pun bertanya, "Bolehkah kami memegang barang-barang di museum, Bu?" Ibu guru pun menjawab, "Boleh, Benny, tetapi kita harus memegang secara hati-hati agar tidak rusak ya." Anak-anak pun menjawab, "Baik, Bu." Dari teks bacaan yang baru saja Bu bacakan, menjelaskan bahwa ketika kita pergi berwisata ke tempat wisata, itu terdapat aturan-aturan yang harus kita taati. Dalam teks tersebut, apakah yang tidak diperbolehkan untuk dibawa ke museum? Ya, makanan dan minuman dari rumah. Kemudian, kita diperbolehkan apa saja? Kita diperbolehkan untuk memegang barang-barang di museum, tetapi harus berhati-hati. Jadi anak-anak, ketika kita pergi ke tempat wisata, pasti terdapat aturan-aturan yang harus kita patuhi. Begitu ya. Misalnya anak-anak pergi ke pantai. Aturan apa misalnya yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan di pantai? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan mengakibatkan kotor. Nanti pantainya banyak sampah begitu. Sudah paham anak-anak sampai di sini? Nah, Ibu akan lebih menjelaskan mengenai aturan. Jadi, di tempat umum itu terdapat aturan, yang mana aturan tersebut harus kita taati. Contoh aturan yang ada di tempat umum itu apa saja? Misalnya, selalu menjaga kebersihan agar tetap indah. Kemudian, jika kita pergi ke suatu tempat wisata, kita harus membeli karcis terlebih dahulu agar dapat masuk ke dalam tempat wisata. Beberapa aturan di tempat umum itu sama seperti aturan di rumah. Misalnya, jika di rumah itu kita memiliki aturan untuk menjaga barang-barang agar tidak rusak, seperti kita menjaga piring agar tetap awet, agar tidak rusak. Kemudian kita menjaga barang-barang yang ada di rumah, milik ayah, milik ibu, kita jaga dengan baik agar tetap indah, tidak rusak. Kemudian apalagi anak-anak? Misalnya membersihkan tempat yang kotor sehingga ketika kita berada di tempat tersebut, kita merasa nyaman karena tempat tersebut bersih. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, di sekitar kita terdapat banyak bahan alam yang bisa digunakan sebagai hiasan. Pada gambar di samping
Itu merupakan contoh hiasan bingkai foto yang menggunakan cangkang kerang. Apa itu bahan alam? Bahan alam itu yang biasa digunakan untuk hiasan ada daun, biji-bijian, ranting, dan cangkang kerang. Bahan alam ini biasanya dimanfaatkan untuk hiasan. Misalnya, kita lipat atau kita gunting-gunting ataupun kita tempelkan. Jadi, misal anak-anak membuat punya gambar burung hantu. Kemudian anak-anak mengambil daun kering dan memotong-motongnya lalu ditempelkan pada sketsa gambar burung hantu tersebut, maka menjadilah hiasan dinding yang seperti kita tempel di dalam kelas kita. Nah, kemudian ada juga langkah-langkah membuat hiasan dari bahan alam. Peralatan yang disiapkan yaitu ranting pohon, lem, gunting, dan karton gulungan tisu bekas. Kemudian kita gunting ranting pohon tersebut panjang setinggi dengan karton gulungan tisu. Kemudian setelah kita memotong ranting pohon sama panjang dengan tinggi karton gulungan tisu, kita oleskan lem di sekeliling karton gulungan tisu bekas tersebut. Kemudian setelah kita mengoleskan lem, kita tempelkan rantingnya, potongan ranting-ranting yang sudah kita potong sama tingginya dengan karton gulungan tisu, tempelkan satu persatu dengan rapi sehingga menghasilkan hiasan yang indah. Jadi kita tempelkan secara rapi, perlahan. Kemudian tempat pensil meja kita sudah jadi. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita bisa menggunakan ranting pohon untuk hiasan atau daun, biji-bijian. Misalnya ada biji kedelai, ada biji kacang hijau, ada biji jagung untuk kita tempelkan dalam hiasan-hiasan dinding misalnya. Sudah paham anak-anak? Sekarang kita akan bersama-sama belajar muatan matematika, yaitu tentang menghitung hasil pembagian dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak, jika Siti menemukan terdapat 6 layang-layang milik Beni yang akan dibagikan kepada 6 temannya, maka 6 dibagi 6. 6 dibagi 6 sama dengan kita kurangkan angka 6 dengan 6 sampai menghasilkan 0. Nah, maka hasilnya adalah 6 dibagi 6 sama dengan 1. Karena ada 1 kali pengurangan sampai 0. Hanya ada 1 kali 6 ya, pengurangan 6 sebanyak 1 kali sampai menghasilkan 0. Maka 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kesimpulannya yaitu, jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Oke. Selanjutnya kita lihat soal berikut ini. Jika terdapat 6 layang-layang yang akan dibagikan kepada 1 anak. Jadi 6 layang-layang ini hanya dibagikan kepada 1 anak saja. Maka 6 dibagi 1. Yang artinya terdapat pengurangan 6 dikurangi angka 1 hingga menghasilkan 0. Jadi 6 dibagi 1 sama dengan 6. Karena ada 6 kali pengurangan sampai 0. Kita buktikan dengan 6 dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1. Hasilnya 0. Terdapat angka 1 yang diulang-ulang sebanyak 6 kali. Maka kesimpulannya adalah
Jika suatu bilangan dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke anak-anak, bisa difahami sampai di sini? Untuk konsepnya hampir sama dengan perkalian ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Tugas kita yaitu mengerjakan buku pena halaman 151. Ayo berlatih nomor 1 dan 2. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.